What's up, Bray? Menurut lu gimana jadinya? Bumi yang lagi tinggal menghitung hari bakal musnah karena badai matahari. Tapi ada dua manusia yang tersisa. Satu guru cewek dan satu bocil mesum. Ты что? Dan mereka berdua harus bertahan buat membangun peradaban manusia dari awal lagi. Udah sedikit paham kan, Bre? Ujungnya bakal gimana? Dimulai di Catalunya, Spanyol, berita soal badai matahari yang bakal datang bikin banyak orang ketar-ketir. Fenomena yang diramalkan bakal datang dalam waktu dekat. Ternyata beda banget sama badai matahari yang sebelumnya, dan lebih dahsyat. Di mana kali ini, badai mataharinya punya potensi gede buat ngerusak tanaman, kehidupan di bumi, dan isinya saking hebatnya. Satelit yang lagi muter di orbit, udah banyak yang rusak kena radiasi badai matahari ini. Jadi komunikasi di beberapa tempat mulai susah banget dilakuin. Tapi anehnya, berita mengerikan ini, nggak semua orang nanggepin berita ini sama. Ada juga yang percaya, bahkan meyakini, kalau fenomena ini tuh bukan badai matahari biasa. Tapi malah kedatangan makhluk luar angkasa yang katanya bakal bikin bumi makin kacau. Termasuk sama orang-orang yang dekat sama Didak, bocil cowok yang polos banget. Dia juga percaya sama teori alien ini dan cuma bisa diem melongo polos. Dengerin debat soal teori yang beda-beda. Sementara itu ada Alba, cewek kampung yang tinggal jauh dari Barcelona. Cantik ya, Bre. Dia juga denger berita soal badai, tapi nggak sepenuhnya percaya beritanya. Dia sering bikin vlog soal kehidupannya di desa. Nah, kali ini dia pengen bikin konten beda. Di konten kali ini, si kembang desa mau ngerekam aktivitas bokapnya yang lagi kerja, yang kebetulan lagi riset soal iklim. Nah, di sebuah gua tempat penelitian bokapnya, Alba mulai merekam kegiatan yang dilakuin sama bokapnya. Nah, menariknya, meski Alba nggak begitu peduli sama resiko kehancuran bumi yang akan terjadi akibat badai matahari, dia tetap meminta nasihat sama sang bokap, seandainya itu adalah akhir dari peradaban manusia di bumi. Dengan sangat bijak, bokapnya Alba bilang, Nature will look after you. Beautiful. usai melalui waktunya yang membosankan di dalam goa, Alba lalu beranjak meninggalkan sang ayah dan mendatangi pasar tempatnya berbelanja. Dalam kesehariannya, Alba ternyata tidak hanya mengisi waktunya dengan membuat video blog saja. Ia juga diketahui merupakan seorang guru yang kebetulan juga mengajar bahasa Inggris untuk Didak. Di rumahnya, Alba yang saat itu baru saja tiba, malah ngelihat bokapnya yang lagi siap-siap mau pergi ke Barcelona. Meski terasa berat bagi Alba, namun ayahnya menghibur dengan bilang kalau dirinya akan pulang besok, meski merasa berat untuk melepas kepergian sang ayah. Namun mau tak mau Alba hanya bisa membiarkan ayahnya itu berlalu pergi begitu saja. Sementara itu, ketiga remaja yang sempat mengolok-olok Didak ternyata kini malah sedang membuli habis-habisan bocah kecil tersebut. Namun kali ini, aksi perundungan tak hanya dilakukan secara verbal saja, bahkan sampai tega menceburkan Didak ke dalam danau. Dari kejauhan, Alba yang kebetulan tengah melintas sempat mencoba untuk melerai aksi perundungan yang dilakukan oleh kawanan remaja nakal itu. Nah, sayangnya upaya dilakukan oleh Alba nampak sia-sia. Didak dengan tubuh kecilnya kini mulai tenggelam ke dasar danau. Alba pun dengan cepat langsung menceburkan dirinya ke dalam. Dengan sekuat tenaga, Alba berusaha menyelam sedalam mungkin buat meraih tubuh Didak. Pemandangan bawah air kini tak lagi gelap seperti biasanya. Bukan karena minimnya cahaya yang mampu menembus ke dasar danau, melainkan karena di luaran sana ternyata tengah terjadi badai matahari yang dahsyat. Alba yang telah berhasil meraih tubuh mungil Didak, lalu dengan cepat membawanya kembali ke permukaan. Betapa bahagianya Alba, karena ternyata muridnya itu akhirnya berhasil ia selamatkan. Namun sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, cuy. Karena kini mereka baru menyadari kehancuran yang telah terjadi di sekitarnya. Tidak seketika teringat dengan ibunya yang sebelumnya berada di rumah sendirian. Ia pun tanpa pikir panjang langsung pergi. Harapannya untuk bisa bertemu dengan sang ibu kini telah sirna. Sosok yang telah melahirkan dan membesarkannya itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tergolek kaku dengan seluruh kulit yang gosong. Alba membuat Didak menuju ke goa yang selama ini menjadi tempat penelitian ayahnya. Di tempat itulah Alba dan Didak sama-sama meratapi nasibnya yang harus melalui bencana super dahsyat tadi. Terlebih kini, Didak juga nggak punya harapan dengan meninggalnya sang ibu. Hari pun berganti, dan kini mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Alba yang ada di sana.
Nggak seperti yang menimpa rumah Didak tempat tinggal Alba, justru terlihat lebih baik. Meski beberapa bagian juga ada yang rusak. Sialnya badai matahari, ternyata tak hanya sekedar menghancurkan bangunan saja. Didak nggak lagi bisa menemukan sinyal untuk mendengarkan siaran radio. Sama halnya dengan Alba, yang juga tak bisa mendapatkan akses jaringan di ponselnya. Kendati demikian, Alba setidaknya masih beruntung karena ternyata charger bertenaga surya miliknya masih bisa digunakan. Berhenti sampai di situ, mereka pun kembali melakukan perjalanan menuju ke pusat kota. Namun bukannya keramaian yang mereka jumpai, akan tetapi laki-laki Alba dan Didak mendapati pemandangan yang tak kalah memilukan. Kehancuran ada di mana-mana, beserta dengan banyak mayat yang tergeletak begitu saja. Menyadari perjalanan tak bisa diteruskan hanya dengan berjalan kaki, Alba lalu berinisiatif untuk menggunakan motor yang terbengkalai di sana. Namun, alih-alih membantu gurunya dengan mendorong motor tersebut, Didak malah nggak sengaja membuat Alba menjadi terjatuh. Alhasil gadis itu mendapat luka goresan besi di perutnya. Tanpa mereka sadari, luka akibat terjatuh tadi ternyata bukan sekedar luka gores yang bisa dengan cepat pulih dengan sendirinya. Didak yang tak tega melihat kondisi Alba, lantas memberinya kompres bagaimana yang biasa dilakukan oleh mendiang ibunya. Menyadari adanya luka infeksi di perutnya, Alba lalu terlintas akan obat antibiotik yang diyakininya bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Mendengar pengakuan itu, Didak yang gak mau hal buruk menimpa Alba, lalu tanpa pikir panjang langsung berlari menuju ke kota. Meski harus melewati jalanan yang gelap dan sepi, Didak akhirnya berhasil mendapatkan antibiotik sebagaimana yang sempat disebutkan oleh Alba sebelumnya. Didak dengan nekat menyuntikkan antibiotik ke lengan Alba. Di hari berikutnya, apa yang telah diharapkan oleh Didak pun akhirnya terwujud. Alba secara ajaib bisa pulih dari sakitnya. Setelah mendapat suntikan antibiotik semalam, dengan kondisi tersebut, Alba dan Didak pun akhirnya bisa tersenyum lega. Namun sembuh dari sakitnya tidak serta-merta membuat Alba bisa hidup leluasa. Karena bagaimanapun juga, persediaan makanan di rumahnya kini semakin menipis. Atas alasan itulah, Alba mulai berpikir untuk pergi ke Barcelona menyusul sang ayah. Di hari yang berbeda, yang baru saja terbangun, seketika langsung dibuat panik oleh adanya bercak darah yang ada di ranjang itu. Sontak bocah laki-laki itu pun lalu bergegas keluar rumah keberadaan gurunya. Namun tampaknya bekas darah yang ada di ranjang tadi bukanlah berasal dari luka di tubuh Alba, melainkan darah tersebut hanyalah siklus menstruasi biasa yang dialami oleh Alba. Ya namanya juga bocah, jelas tak paham mengenai sistem reproduksi. Yang ia tahu hanyalah Alba sebagai satu-satunya sosok yang menemaninya saat ini. Fase inilah yang telah mendorong Didak untuk menggunakan senapan yang ia temukan di mobil polisi. Tujuannya sudah pasti, adalah demi melindungi Alba dari bahaya. Hari demi hari pun berlalu, Alba dan Didak terus menjalani kehidupannya hanya berdua. Berbekal buku catatan milik sang ayah, Alba menjadikan sebagai panduan untuk bertahan hidup. Namun berkat lingkungan yang subur dengan tanaman dan binatang yang tumbuh, kini Alba mulai meyakini akan adanya manusia lain yang mungkin saja masih bertahan hidup di luar sana. Hubungan yang awalnya hanya sekedar guru dan murid perlahan telah membuat Alba dan Didak merasa seperti keluarga sendiri. Didak yang dulunya hanyalah bocah kecil biasa, kini telah beranjak dewasa. Badannya yang semakin besar, suara yang berat, dan otot yang terus berkembang, perlahan telah membuat Didak menjadi begitu menarik untuk Alba. Wanita yang dulunya sama sekali tak menarik untuk Didak, kini seakan menjelma menjadi wanita yang begitu memukau di matanya. Meski sama-sama malu untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing, namun bahasa tubuh keduanya seakan mampu menjelaskan bagaimana ketertarikan di antara mereka. Nah, di suatu malam, hujan disertai badai membuat suasana di sekitar rumah Alba menjadi mencekam. Kondisi itulah yang membuat kebun mereka menjadi rusak dan tak ada lagi tanaman yang bisa diharapkan. Alih-alih ingin mencari kehidupan yang lebih baik, Didak akhirnya nekat mengoperasikan traktor dari bengkel masa kecilnya. Dengan traktor itulah, ia lalu mengajak Alba untuk berpetualang dan mencari tempat singgah yang baru. Namun sesuai dugaan, tak ada satupun manusia yang tersisa di sepanjang perjalanan mereka. Barcelona saat ini hanya menjadi kota tertinggal, menyisakan bangunan-bangunan yang telah hancur, kendaraan yang terbengkalai, serta sisa-sisa mayat manusia yang tinggal tulang belulang. Pemandangan serupa juga turut mereka dapati di stadion markas dari tim raksasa Eropa itu. Bahkan kini hanya menyisakan sebagai tribun yang hancur.
dengan tanah lapang tanpa rumput di atasnya. Malam hari pun tiba. Alba dan Didak yang terjebak hujan akhirnya memutuskan untuk melalui waktu mereka dengan bermalam di stadion itu. Di momen inilah, keduanya mulai tak malu lagi untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Meski tak terungkap secara verbal, namun dari bahasa tubuh yang terus berlanjut dengan hubungan yang lebih intim, maka secara tak langsung perasaan keduanya kini telah melebur menjadi satu, dan Didak sekarang telah memiliki tujuan yang sama, yaitu meneruskan keturunan dan melanjutkan peradaban manusia di bumi ini. Dengan tujuan hidup yang baru, Alba dan Didak lalu memutuskan untuk membangun rumah sederhana di tepi laut. Hubungan yang semakin mesra di antara mereka juga membuat keduanya kini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kai. Di hari yang berbeda, Alba yang kala itu tengah menyusui Kai tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh kemunculan sebuah kapal, dan seorang pria tua nampak terdampar di bibir pantai. Melihat pemandangan tersebut, Alba lalu menolong si pria tua dengan mengobati lukanya hingga siuman. Namun berbeda dengan Didak, ia yang telah nyaman membangun keluarga kecilnya malah kini merasa terusik dengan kemunculan pria tersebut. Terlebih Alba juga sempat menawari pria tua untuk menginap di rumahnya. Pria tua yang baik itu juga sempat memberikan madu kepada Alba. Kumis berdalih bahwa madu yang dibawanya merupakan yang terbaik dan tidak ada tempat manapun di dunia ini yang masih menyisakan lebah kecuali dari tempatnya berasal. Seolah tak rela melihat keakraban Alba dan si pria tua, Didak lalu memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa kapal milik si pria tua telah selesai dan siap untuk kembali berlayar. Namun alih-alih ingin memberi ucapan terima kasih, pria tua itu malah mengajak Alba dan Didak untuk berpesta di kapalnya. Mendapat ajakan tersebut, Alba yang sangat ramah sontak menerima undangan dari si pria tua. Lain halnya dengan Didak, ia justru terkesan enggan, meski pada akhirnya hanya bisa menuruti permintaan istrinya itu. Di atas kapal, Alba, Didak, Kai, dan si pria tua melalui malam dengan bersenang-senang tanpa terasa. Pagi pun tiba. Didak yang baru saja terbangun langsung dibuat panik tak karuan. Bukan hanya karena posisi kapal yang sudah berada jauh di tengah lautan, tetapi juga karena tak ada lagi Alba dan Kai di sampingnya. Namun belum juga mengecek kondisi di dek kapal, si pria tua tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Didak hingga membuatnya tercebur ke lautan. Sementara itu, Alba yang baru keluar dari dek dan mendapati suaminya tengah tercebur di laut, langsung dengan cepat menceburkan diri dan menolong Didak. Entah apa yang ada di benak si pria tua itu, ia yang telah merencanakan aksi jahat itu, malah kini meninggalkan Alba dan Didak di tengah laut lepas. Parahnya lagi, pria tua yang tak tahu diri, itu ternyata bawa Kai berlayar bersamanya. Sejak saat itulah, Alba dan Didak menaruh dendam besar kepada si pria tua. Meski tak memiliki pengalaman berlayar, namun dengan tekad yang kuat, mereka pun mulai mempersiapkan segalanya. Termasuk memperbaiki kapal yang terbengkalai untuk membawa mereka mencari si pria tua itu. Tak hanya itu, Alba dan Didak juga terus mencari tempat asal dari si pria tua melalui berbagai referensi di buku, hingga kemudian pencarian pun mengerucut pada suatu pulau bernama Minorca, pulau yang diketahui menjadi penghasil madu, sebagaimana ciri-ciri yang sempat diutarakan pria tua itu kemarin. Pelayaran yang mereka lakukan pun mulai membuahkan hasil. Lebah yang terbilang langka kini mulai bisa terlihat. Bahkan Alba dan Didak juga berhasil menemukan kapal milik si pria tua di sekitaran Pulau Minorca. Alba akhirnya berhasil menemukan sebuah bangunan yang diyakini menjadi tempat si pria tua menyekap Kai. Tak jauh dari sana, muncul si pria tua yang hendak mencari madu. Bersama dengan terdengarnya suara tangisan Kai dari dalam bangunan tersebut, tanpa pikir panjang, mereka pun kemudian berbagi tugas. Alba mencari keberadaan Kai, sementara Didak mengawasi si pria tua menggunakan senapannya. Namun sialnya, Kai ternyata tidak hanya disekap dalam sebuah ruangan, melainkan bayi mungil itu dikurung dalam kerangkeng besi. Parahnya lagi, kerangkeng besi yang mengurung Kai ternyata juga dikunci dengan sejumlah gembok. Akhirnya kembali menghampiri Didak, ada berniat untuk bertukar posisi dengannya. Namun siapa sangka cuy, Alba yang sempat lengah dalam mengawasi si pria tua, malah kini kehilangan targetnya. Pria tua tersebut secara mengejutkan muncul dari balik tembok. Didak yang kembali untuk mengecek kondisi Alba malah harus tunduk karena ditodong oleh senapannya sendiri. Alhasil Alba dan Didak kini menjadi tawanan dari si pria tua. Dalam kondisi terikat, Alba dan Didak kini hanya bisa pasrah sembari terus mendengarkan tangisan Kai dari kejauhan. Di bawah todongan senapan, Alba yang tak tega dengan kondisi Kai lalu memohon pada si pria tua untuk melepaskannya. Ia berdalih
bahwa saat ini Kai sedang membutuhkan asupan ASI dari dirinya. Mendengar permintaan tersebut, pria tua yang merasa iba lalu melepaskan Alba untuk menyusui Kai. Namun ternyata yang dilakukan Alba hanyalah alibi semata. Ia tak hanya sekedar menyusui Kai, tetapi juga membawa kabur bayinya itu. Merasa dibohongi, si pria tua lalu dengan cepat berusaha mengejar Alba, hingga kemudian ia pun berhasil mendapati keberadaan Alba. Tapi sayangnya, harapan untuk mendapatkan Alba ternyata sia-sia belaka. Si pria tua malah hanya mendapati ponsel Alba yang memutar rekaman suara tangis Kai. Alba yang berhasil menghindari dari kejaran si pria tua kini kembali mendatangi Dida dan berusaha untuk membebaskan suaminya itu. Namun, belum juga berhasil membebaskan tubuh Didak dari ikatannya. Si pria tua malah kini kembali dengan raut wajah yang penuh kesal. Tak mau kecolongan untuk kesekian kalinya, pria tua yang marah lalu menembakkan senapannya yang membuat paha Alba mendapat sedikit luka. Sementara itu, Dida yang berhasil melepaskan diri dari jeratan langsung menyerang si pria tua menggunakan sebilah pisau. Namun sayangnya, serangan tersebut tak sedikit pun membuat si pria tua menjadi tumbang. Setelah terkena serangan balik dari pria tua itu, Alba yang sempat meraih senapan akhirnya nekat menembak targetnya itu. Не делай этого, Альба. Serangan balasan pun dilancarkan oleh si pria tua dengan sepenuh tenaga memukul Alba hingga jatuh tersungkur. Dida yang mulai bangkit lalu meraih sebuah parang dan menebaskannya ke pundak si pria tua. Alhasil, lawannya itu pun tumbang dengan luka menganga di pundaknya. Keberhasilan dalam menghabisi si pria tua tadi ternyata bukanlah awal dari kebahagiaan mereka. Didak yang baru saja memeluk dan mengecup Kai tiba-tiba tumbang tak berdaya. Hal itu dialaminya karena luka tembak yang sempat diberikan oleh si pria tua dalam duel tadi. Kini Alba hanya bisa bersedih meratapi kepergian Didak. Suaminya itu telah meninggoy sia-sia hanya karena ulah Alba yang sedari awal tak mau mendengarkan perkataan Didak mengenai si pria tua itu. Kini Didak telah pergi untuk selamanya. Bumi hanya dihuni oleh Alba dan Kai saja. Atau mungkin saja ada manusia di luar sana yang masih tersisa. Nah itulah alur ceritanya cuy. Kondisi bumi yang hanya menyisakan Alba dan anaknya mungkin tidak akan bisa mempertahankan kehidupan manusia di bumi ya. Mungkin ada Kai, tapi kan nggak mungkin Kai dengan ibunya sendiri begituan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.